Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novila Fiani dari kelas 11 Lainan Perbankan 1 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang anuitas. Di sini ada pengertian anuitas. Anuitas adalah sistem pembayaran atau pelunasan pinjaman dengan jumlah angsuran tetap yang dilakukan secara berkala, di mana di setiap angsurannya terdiri dari dua bagian, yaitu pokok dan bunga. Meskipun jumlah total cicilan setiap periode tetap sama, tetapi porsi bunga dan pokoknya akan berubah. Di awal lebih banyak bunga, dan semakin lama bagian pokoknya yang lebih besar. Nah, di sini juga ada ciri dari anuitas. Ciri yang pertama dari anuitas adalah jumlah pembayaran di setiap periodenya sama. Ciri yang kedua, terdiri dari dua komponen, yakni bunga dan angsuran pokok. Yang ketiga, memiliki jangka waktu tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Yang keempat, total pembayaran per periode sangat besar. Yang kelima, anuitas juga digunakan oleh lembaga keuangan untuk sistem cicilan tetap. Nah, di sini juga ada unsur utama dari anuitas. Yang pertama, jumlah pembayaran yang sama. Setiap pembayaran memiliki nilai yang sama, misalnya 1 juta per bulan. Yang kedua, periode waktu tetap. Pembayaran dilakukan secara berkala pada interval waktu yang sama. Yang ketiga, pokok utang dan bunga. Setiap pembayaran angsuran terdiri dari dua komponen, yakni pokok dan bunga. Yang keempat, proporsi berubah seiring waktu. Pada awal tenor, porsi bunga lebih besar, sedangkan porsi pokok lebih kecil. Seiringnya waktu, porsi bunga akan mengecil dan porsi pokok akan membesar, meskipun total cicilan tetap sama. Nah, di sini juga ada penerapan anuitas dalam keuangan. Yang pertama, kredit KPR dan kendaraan. Dalam kredit seperti kredit pemilikan rumah atau KPR atau kredit kendaraan, anuitas dipergunakan untuk menentukan cicilan tetap setiap bulannya. Yang kedua, dana pensiun. Dalam program dana pensiun ini, anuitas dipergunakan untuk menentukan besarnya tunjangan pensiun yang diterima secara berkala, misalnya setiap bulan. Yang ketiga, ada asuransi. Pada produk asuransi ini ada asuransi jiwa, asuransi pendidikan. Anuitas dipakai dalam pembayaran premi secara berkala. Yang keempat, ada kepastian dan kestabilan keuangan jangka panjang. Anuitas membantu menjaga kepastian dan kestabilan keuangan karena pembayaran atau penerimaannya teratur dan tetap. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis anuitas. Jenis anuitas yang pertama adalah anuitas biasa. Anuitas biasa adalah jenis anuitas pembayaran yang dilakukan pada akhir setiap periode secara tetap dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, cicilan kredit rumah atau motor yang dibayar setiap akhir bulan dengan jumlah yang sama. Yang kedua ini ada jenis anuitas jatuh tempo. Jenis anuitas ini adalah jenis yang pembayarannya dilakukan pada awal setiap periode secara tetap dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, pembayaran sewa rumah atau asuransi yang dilakukan di awal bulan setiap periode. Nah, yang ketiga ini ada jenis anuitas tangguhan, di mana pembayarannya baru dimulai setelah jangka waktu tertentu sejak masa investasi dimulai. Contohnya, tabungan pensiun yang baru dimulai dibayarkan setelah seorang pensiun. Yang keempat ini ada jenis anuitas langsung, di mana pembayarannya dimulai segera setelah setoran atau investasi awal dilakukan tanpa masa nunggu. Contohnya, seorang menyetor uang ke perusahaan asuransi dan langsung menerima pembayaran rutin mulai dari bulan depan. Jadi di sini ada rumus dasar anuitas, di mana rumus dasar anuitas ini untuk mencari berapa nilai pinjaman. Untuk mencari berapa nilai pinjaman ini, kita bisa memakai rumus, yakni A, jumlah angsuran tiap periode dikalikan dengan 1, lalu diambil dengan 1 ditambahkan suku bunga per periode atau I, lalu dipangkatkan dengan N atau jumlah periode pembayaran, lalu dibagikan dengan I lagi, yakni suku bunga per periode. Nah, di sini juga ada rumus anuitas dimuka, di mana pembayarannya dilakukan di setiap awal periode bukan di akhir, karena dibayar lebih cepat dan nilainya sedikit lebih besar dibandingkan anuitas biasa. Rumusnya sekarang atau anuitas dimuka, yakni present value at sama dengan
A angsuran dikalikan 1 dikurangi 1 tambah suku bunga dan dipangkatkan oleh N atau nilai cicilan, lalu dibagikan dengan I suku bunga dan dikalikan dengan 1 ditambah I atau suku bunga. Dilakukannya 1 ditambahkan 1 suku bunga karena pembayarannya dilakukan lebih awal 1 periode. Nah, di sini juga ada rumus pembayaran anuitas, di mana rumus ini digunakan untuk mencari besar angsuran atau A jika jumlah pinjaman, bunga, dan waktu sudah diketahui. A sama dengan angsuran sama dengan VF atau jumlah pinjaman dikalikan dengan I atau suku bunga per periode, lalu 1 ditambah I atau suku bunga per periode dan dipangkatkan oleh N atau jumlah periode, lalu dibagikan dengan 1 ditambahkan I atau suku bunga periode dan dipangkatkan kembali dengan N jumlah periode dan diambil atau dikurangi dengan 1. Kesimpulan, rumus ini dipakai oleh bank atau lembaga keuangan untuk menentukan cicilan tetap tiap bulan atau tiap tahunnya. Nah, di sini juga ada contoh soal 1. Seorang meminjam uang sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun selama 5 tahun. Hitung besar angsuran per tahunnya. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari contoh soal 1. Diketahui VF sama dengan 10 juta, I-nya sama dengan 12%. 12% dibagikan 100 sama dengan 0,12. N-nya sama dengan 5 tahun. Penyelesaiannya dengan cara VF sama dengan 10 juta dikalikan 0,12 sama dengan 1 tambah 0,12 pangkat 5. 1 tambah 0,12 pangkat 5 dikurangi 1. VF sama dengan 10 juta dikalikan 0,12 sama dengan 1,12 pangkat 5 sama dengan 1,12 pangkat 5 dikurangi 1. VF sama dengan 10 juta dikalikan 0,12 sama dengan 1,76234 sama dengan 1,76234 dikurangi 1. VF sama dengan 10 juta dikali 0,21148 dibagi 0,76234. VF sama dengan 10 juta dikali 0,27741. VF-nya sama dengan Rp2.774.100.000. Jadi, jumlah angsuran per tahunnya itu sama dengan Rp2.774.100.000. Nah, di sini juga ada kelebihan anuitas. Kelebihan anuitas yang pertama, angsuran tetap jadi mudah direncanakan setiap periode. Yang kedua, sederhana dalam perhitungan dan pencatatan. Yang ketiga, cocok untuk kredit jangka panjang, misalnya KPR dan kendaraan. Yang keempat, pembayarannya sudah mencakupi pokok plus bunga, jadi tidak repot menghitung terpisah. Nah, selain memiliki kelebihan, anuitas juga memiliki kekurangan. Kekurangan anuitas yang pertama, yakni bagian bunga di awal lebih besar. Saat baru mulai membayar cicilan, yang paling banyak dibayar justru bunganya, bukan pokok utamanya. Jadi di awal utangnya belum berkurang banyak. Yang kedua, total bunga bisa lebih besar kalau dibandingkan sistem seperti flat. Total bunga yang dibayar dengan sistem anuitas bisa jadi lebih tinggi. Yang ketiga, angsuran tidak bisa dirubah. Jumlah cicilan tiap bulan tetap sama, jadi kalau kamu ingin menurunkan angsuran di tengah jalan biasanya tidak bisa. Nah, di sini juga ada kesimpulan dari anuitas. Anuitas adalah pembayaran atau penerimaan uang yang dilakukan secara tetap dan berkala dalam jangka waktu tertentu. Di dalamnya terdapat unsur pokok dan bunga dengan jumlah total pembayaran yang biasanya sama setiap periode. Anuitas digunakan untuk mempermudah sistem pembiayaan pinjaman tabungan maupun investasi, seperti pada kredit rumah, kendaraan, asuransi, dan dana pensiun. Ada 2 jenis anuitas. Yang pertama, jenis anuitas biasa, dibayar di akhir periode. Yang kedua, anuitas di muka, dibayar di awal periode.